Para sahabat yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-23. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk merenungkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan bisu. Pada awal renungan singkat ini, saya ingin sharing tentang apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir ini. Seperti kita ketahui bersama, Paus Fransiskus mengunjungi negara kita tercinta Indonesia dari tanggal 3 sampai 6 September. Menariknya, beliau sungguh tampil sebagai sosok yang sederhana. Ketika ia tiba di bandara, banyak orang seperti tertampar pipinya karena melihat kesederhanaan Paus Fransiskus. Ia datang menggunakan pesawat komersial. Ia bisa saja menggunakan jet, tetapi ia memilih menggunakan pesawat komersial dan duduk di economy class, kursi ekonomi. Selain itu, ia juga menolak tawaran untuk menggunakan mobil yang bagus yang disediakan pemerintah Indonesia. Ia lebih memilih menggunakan mobil sederhana, milik dari Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Jakarta. Menariknya lagi, ketika ia melambaikan tangan dari dalam mobil, ada seorang fotografer yang tidak sengaja mengambil gambar jam tangannya yang sangat murah. Tentu banyak orang yang bertemu dengannya juga melihat bahwa sepatu yang ia kenakan adalah sepatu tua yang masih layak dipakai. Setelah berkali-kali melihatnya dan bertemu langsung dalam beberapa kesempatan, banyak orang menyadari, termasuk mereka yang non-Katolik, mereka terpukau dengan kesederhanaan Paus Fransiskus. Mereka kagum dengan sosok pemimpin umat Katolik dunia dan juga pemimpin negara Vatikan yang tampil dengan kesederhanaan. Mereka dan tentu saja banyak orang yang bertemu dengannya merasa bahagia, apalagi melihat senyumannya yang tulus dan membawa sukacita. Ia membuka mata hati dan pikiran banyak orang bahwa sukacita atau kebahagiaan sejati bukanlah datang dari luar, tetapi dari dalam. Tentu ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Nah, Injil hari ini juga menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan bisu. Pada bagian pertama Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus meninggalkan Tirus dan pergi ke Sidon. Nah, di Sidon inilah ia berjumpa dengan orang yang bisu dan tuli. Pada waktu itu, orang tuli dan bisu merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka dapat menggunakan komunikasi tertulis, tetapi sangat lambat dan membosankan. Bahasa isyarat juga tidak populer pada saat itu. Dalam banyak hal, orang seperti ini akan terputus dari keluarga, teman, dan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah orang ini mengenal Yesus? Jawabannya, tidak. Tetapi ia mengenal Yesus dari apa yang dilihatnya. Ketika Yesus lewat, banyak orang mengikuti dia, dan tentu saja ia ingin tahu yang lewat meskipun dia tidak mengenal mereka. Dia tidak dapat bicara atau mendengar, tetapi orang lainlah yang peduli padanya. Orang-orang inilah yang membawanya pada Yesus. Mereka tidak hanya membawa, tetapi juga meminta Yesus untuk menumpangkan tangan ke atasnya. Dengan kata lain, mereka ingin Yesus menyembuhkannya.
hal ini hampir mustahil karena orang ini sudah lama menjadi tuli dan bisu. Tetapi karena mereka percaya, mereka membawanya kepada Yesus. Meskipun orang tuli ini tidak dapat berbicara, saya yakin ada luapan sukacita ketika dia melihat dan bertemu dengan Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Tentu Yesus bisa saja mengatakan, sembuhlah, dan orang itu sembuh. Tetapi Yesus memilih untuk menyembuhkan dengan cara yang berbeda. Dia memisahkan orang ini dari kerumunan orang banyak. Dia melakukan hal ini agar tidak memuaskan keinginan mereka yang hanya datang untuk melihat tanda. Tentu Yesus di balik itu ingin memiliki perjumpaan pribadi dan memberikan perhatian yang penuh kepada orang ini. Hal ini menyadarkan kita bahwa meskipun Yesus datang untuk kita semua, Yesus menyelamatkan kita secara pribadi dan perorangan. Meskipun kita berada dalam sebuah kelompok, Yesus datang untuk menemui kita dan menyelamatkan kita secara pribadi. Jadi ada yang disebut dengan iman pribadi atau iman personal dan iman komunal, iman bersama. Lalu Yesus memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga orang itu, kemudian meludahi jari-jarinya sendiri. Yesus melakukan ini untuk memberitahu orang itu bahwa Yesus mengetahui masalah fisiknya. Yesus seperti seorang dokter yang sedang mendiagnosa penyakitnya. Hal ini juga membuat orang ini tahu bahwa Yesus tidak sama seperti orang lain yang berpikir bahwa ia sakit karena dirasuki setan atau roh-roh jahat. Lalu Yesus meludahi jarinya, menyentuh lidah orang itu. Tentu saja di sini ludah tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan, tetapi orang yang tuli dan bisu itu mengerti bahwa Yesus menggunakan ludah untuk menyembuhkannya. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, Ephata, yang berarti terbukalah. Kemudian orang itu bisa mendengar dan berbicara. Dia benar-benar sembuh. Hal ini mengingatkan saya pada apa yang tertera dalam Ibrani 4:15. Ia mengatakan bahwa Yesus memahami kelemahan kita. Kurang lebih dikatakan demikian. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini? Yesus memahami penderitaan yang kita alami. Terkadang ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat kita pahami, kita bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Kita menyimpan satu hal dalam hati, tetapi Allah mengerti apa yang kita alami. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri, bahkan Dia mengutus orang lain untuk menolong kita, seperti yang dialami orang tuli dan bisu dalam Injil hari ini. Dan saya yakin kita semua mengalami bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan pribadi kita. Dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Dia telah membuka mata, hati, dan pikiran kita yang tertutup dengan mengatakan, Ephata, melalui pengalaman dalam hidup kita. Maka penting bagi kita untuk selalu mengucap syukur kepadanya karena Dia sungguh baik. Dan sebagai anak-anaknya, mari kita menggunakan telinga kita untuk selalu mendengarkan firman-Nya, dan juga menggunakan mulut kita untuk selalu memberitakan kebaikannya kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita jumpai. Dan yang terakhir, seorang teman pernah berkata, ketika kamu naik pesawat terbang, kita tidak mengenal pilotnya, tetapi kita percaya bahwa kita akan tiba dengan selamat. Ketika kita naik taksi, kita tidak mengenal pengembudinya, tetapi kita percaya bahwa kita akan tiba dengan selamat. Nah, dalam hidup ini, kita mengenal Allah kita mengenal Yesus. Mengapa kita ragu bahwa kita tidak akan sampai ke tempat tujuan, ke tempat di mana kita semua diselamatkan? Percayalah pada Tuhan, maka Ia akan menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.